Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu menyediakan informasi-informasi yang berguna untuk semua. Tidak hanya mahasiswa tapi juga untuk siapa saja. Hari ini APMD Podcast sangat bergembira karena ada tamu istimewa. Berada di tengah-tengah kita ada Muhammad Faiz Hakim Rashid, ya. Faiznya pakai S supaya dingin katanya. Tidak pakai Z, pakai S, ya. Angkatan 2018 ilmu pemerintahan, ya. Yes. Lalu bersama kita juga ada Nur Syamsiah. Halo. Nah, 2018 juga dari pemerintahan. Nah, kita ngobrol agak santai saja, santai saja. Mungkin bisa dijelasin ke saya dan ke para penonton. Apa alasan? Wah nih apa alasan? Apa alasan? Jangan. Bagaimana ceritanya Anda berdua kesasar dalam tanda kutip ke kampus di Timoho ini? Kesasar dalam tanda kutip, ya. Siapa dulu nih, Faiz? Ladies first dulu. Ladies first. Ayo. Nur Syamsiah. Oke, gini. Jadi kayaknya bukan kesasar deh. Nah, saya cuma mancing. Jadi dulu itu kan sewaktu SMA kebetulan masuk di jurusan IPS sosial. Nah, kemudian sharing-sharing sama guru. Sebenarnya saya tanya sama guru saya ini, Pak, sebenarnya dalam penglihatan Bapak ini passion saya itu di mana sih? Gitu. Karena pada waktu SMA itu kan kita belum bisa masih abu-abu gitu untuk menentukan kemana arahnya. Sebentar, gitu. Guru psikologi kah? Bukan. Guru ini Guru wali. Guru wali, ya. Guru wali. Ya. Guru wali. Terus udah diskusi, dia juga melihat pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Gimana kalau kamu ambil terkait sosial atau kepemerintahan gitu. Kemudian saya juga ada kebetulan ada kakak tingkat yang memang di sana dia udah punya nama, udah dikenal gitu sama teman-teman atau masyarakat di daerah. Itu namanya Bang Tino Ame. Teman-teman bisa cek ya sekalian YouTube-nya Tino Ame. Nah, itu dari Bang Tino juga dia nyaranin buat kesini dan kemudian diskusi juga sama Bang Tino. Kemudian fix udah ambil di sini jurusan ilmu pemerintahan. Jadi gitu teman-teman. Gitu. Menarik sekali. Jadi bukan kesasar. Bukan. Kesasar itu sebenarnya cara saya untuk kalau Mas Faiz cah pengok gitu. Jangan-jangan karena keseringan kesini. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu alasannya kan. Tapi begini, Pak. Ketika tadi dikatakan kesasar, ya boleh-boleh saja disebut kesasar. Karena apa? Karena saya ini dari SMK. Itu jurusannya SMK Negeri 3 Yogyakarta. Bidangnya teknik mesin. Walah. Ini baru kesasar. Ini kan bisa disebut dengan dapat dikatakan kesasar. Tapi bagi saya ini kesasar sesuai dengan panggilan jiwa saya. Kesasar yang tepat. Karena apa? Ketika saya belajar di teknik gitu, saya mendalami kok ini semakin bingung dan semakin tidak bisa. Dan di rumah pun obrolan saya dengan orang tua, dengan teman-teman sebaya saya, dan juga sering melihat berita yang saya tonton ini bukan tentang teknik, tetapi yang mengenai politik, ekonomi, hukum, administrasi. Dan bacaan saya di rumah pun ketika saya STM itu bukunya politik, bukan buku teknik. Maka ketika lihat nih APMD jurusan ilmu pemerintahan, ini keren ini. Ya sudahlah, tak daftar ke sana aja gitu. Gitu ya. Itu artinya Anda itu kesasar ke jalan yang benar. Kesasar ke jalan Timoho. Kalau di Jogja ini kan
mau kemana aja, mau ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ke Malang, kita bisa lewat kereta ya. Jadi istilahnya kamu itu menaiki kereta yang salah, tapi diantarkan ke suatu tujuan yang tepat. Wih, puitis sekali. Puitis sekali. Oke, Anda berdua kemudian angkatan yang sama, apa namanya, di ilmu pemerintahan 2018. Kurang lebih sekarang 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun. Nah, kira-kira apa yang selama 2 tahun ini apa yang Anda alami? Anda berada di sebuah kampus desa meskipun di tengah kota ya. Ini agak apa namanya? Dalam tanda kutip kontradiksi. Kampus desa bicara tentang desa tetapi di tengah kota. Tapi jangan salah. Karena dulu di sini agak di luar agak di luar kota itu. Pusatnya kan dulu kan di Malioboro. Jalan Timoni dulu kan agak sawah, memang masih sawah-sawah dulu. Nah, karena perkembangan kota sangat pesat, jadilah kampus Timoho itu seolah-olah di tengah kota. Padahal sebenarnya enggak juga. Tapi enggak masalah sih. Enggak masalah. Nah, Anda kuliah di kampus desa Timoho, kampus ya apa bisa disebut besar, tapi bisa juga kecil ya kalau dibandingkan dengan yang lebih besar lagi ya. Intinya saya menganggap ada kampus kecil, ada kampus besar. Kampus kecil adalah Timoho ini, APMD. Kampus besar adalah Yogyakarta. Kenapa banyak orang menganggap kampus Jogja sebagai kampus besar? Karena apa? Karena kita bisa belajar tidak hanya di kampus ini, tapi belajar di. Nah, bisa nggak Anda menanggapi ada kampus kecil, ada kampus besar? Ya, kalau bagi saya gini, ada kampus kecil, ada kampus besar. Tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Nah, meskipun banyak orang masih bilang gini, dan ini pun juga berdasarkan sharing-sharing saya bersama kawan-kawan di APMD yang di luar Jogja. Saya ini kuliah di Jogja. Kalau pulang ke daerah dianggap ini orang udah bisa. Seolah-olah saya lebih tinggi dari mereka. Nah, artinya apa? Kalaupun sudah sampai Jogja itu pandangan orang-orang kalau keluar daerah itu mungkin sudah sedikit berbeda. Kalau bicara kampus kecil dan kampus besar, yaitu tergantung pilihan minat masing-masing. Karena sesuatu hal yang kecil itu pun juga akan menjadi sesuatu hal yang besar. Itu kata-kata Bung Karno dalam di bawah bendera revolusi. Itu Pak bagi saya. Sesuatu yang besar juga harus dimulai dari kecil ya. Yang kecil kan gitu. Mungkin Nur kalau Nur melihatnya bagaimana? Kalau saya melihatnya dari kita belajar di kampus kecil kita adalah kampus Timoho, kemudian kampus besar adalah Jogja. Kalau saya melihatnya dari segi keorganisasian, kita bisa melihatnya dari segi keorganisasian. Misalnya, baik organisasi internal maupun eksternal. Contohlah salah satu mahasiswa, dia mengikuti organisasi internal ataupun eksternal. Kemudian dia bisa menjalin hubungan luar dengan, maksudnya hubungan organisasi dengan rekan mahasiswa kampus lain. Nah, itu bisa membuat channel hubungan lain kita sebagai jaringan. Nah, di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pemahaman, pengalaman, sehingga belajar kita tidak hanya di Timoho, bahkan bisa lebih dari Jogja, kampus Jogja, bisa bahkan mendunia sekalipun bisa. Itu dia. Ya, baik, menarik sekali. Kuncinya adalah jaringan tadi ya. Ya. Jadi kita boleh saja belajar di kampus Timoho, tetapi jaringan kita ada di mana-mana. Bisa di kampus Jogja, tapi juga bisa kemana-mana. Tentu kita semua tahu ya,
Jogja itu disebut sebagai kota budaya, kota pelajar, kota apa nih? Kota Gudeg. dan lain-lain. Nah, alangkah ruginya kalau orang terutama yang dari luar daerah datang ke Jogja lalu belajar di sebuah kampus hanya kegiatannya cuma 3K kata Pak siapa? Pak Toro. Bapak Desa. 3K itu apa? Kos. Kampus. Kampung. Kampung. Cuma sebentar itu. Kemudian begitu selesai ditanya orang di apa yang terjadi selain di kampus? Nggak tahu apa-apa. Padahal Jogja ini, jangan lupa, Jogja ini tadi sudah disebutkan kota pelajar, kota budaya. Jogja ini seperti miniatur Indonesia, bahkan miniatur dunia. Anda bisa menyaksikan apa saja, festival yang bertaraf internasional, apa-apa bisa di sini. Jadi alangkah ruginya kalau Anda dari daerah hanya ngumper di Timoho aja, itu rugi. Tapi saya yakin semua teman-teman di kampus sudah menyadari ya. Anda mungkin bisa rajin di perpustakaan sini, perpustakaan APMD. Tapi ada perpustakaan kota, ada perpustakaan provinsi, ada perpustakaan yang swasta-swasta, ada toko buku. Banyak sekali toko buku yang mahal, ada, tidak usah disebut namanya. Toko buku yang diskon banyak. Dan yang menarik lagi kalau Anda ke nanti itu apa? Taman Pintar. Sesuai kantong mahasiswa. Sesuai kantong mahasiswa. Sudah tahu bagaimana cara menawarnya? Sudah kan? Saya selalu kasih tahu ke mahasiswa untuk menawar itu harus ada caranya. Sepertiga dulu. Nggak apa-apa, dimarahin nggak apa, tapi memang itu lama-lama naik. Jadilah harga itu bisa antara setengah atau setengah tambah dikit. Ya harus ya lain lagi kalau kita di sebuah toko kan nggak ada tawar menawar. Nah, selain kuliah kegiatannya apa, Faiz? Kalau saya selain kuliah, saya juga ikut berdinamika dalam sebuah organisasi. Yang pertama internal atau eksternal? Dua-duanya, Pak. Wah, dua-duanya. Nah, yang pertama kalau di internal saya terlibat aktif di dalam kepengurusan unit kegiatan mahasiswa Islam, Kukmi ya. Nah, kalau di eksternal kampus saya terlibat aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Di eksternalnya nasionalis. Nggak usah saya teruskan. Kalau apa, Nur? Kayaknya kita dalam wadah yang sama ya. Jadi di internal itu saya juga terlibat dalam pengurus unit kegiatan mahasiswa Islam. Kemudian yang di eksternalnya banyak pilihan, tapi saya memilih GMNI. Wah, ini temennya Bu Rini sama Pak Sumarjono. Temennya Bu Rini sama Pak Sumarjono. Tapi Bu Rini ini kok jadi ngomongin Bu Rini? Bu Rini kalau ketemu saya selalu bilang, kamu itu kok banyak gini, banyak yang kadang-kadang tidak pas berkomentar ketika melihat mahasiswa sangat aktif, baik itu di internal maupun di eksternal. Anak ini atau mahasiswa ini mau kuliah apa mau berorganisasi? Kadang-kadang ada yang mengatakan kuliah jangan mengganggu organisasi, atau sebaliknya organisasi jangan mengganggu kuliah. Nah, menurut Anda ini organisasi itu untuk apa? Apakah untuk eksis saja atau untuk suatu saat akan berguna untuk kedepannya selain prodi itu sendiri ya, jurusan itu sendiri. Nah, kalau bagi saya pertama ini yang perlu digarisbawahi ini kan. Sebentar. Perlu digarisbawahi ini kan. Kuliah adalah hal yang
utama dan yang paling utama. Itu dia. Organisasi ini adalah sebuah ruang kita untuk mengaplikasikan teori-teori apa yang sudah kita dapatkan dari kuliah. Kita tambah juga melalui organisasi. Karena di dalam organisasi kita banyak mengenal kawan-kawan kita ya di luar APMD juga bisa. Jadi kan kita di sana bisa saling bertukar pikiran, saling membangun jejaring. Dan ya banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan ya lokus kita. Misalkan kita APMD ini berbicara mengenai desa, ada kawan dari UNY keguruan, kita bisa berkolaborasi di dalam suatu desa. Kan seperti itu Pak gambarannya. Jadi tetap yang utama adalah kuliah. Kalau Nur? Kalau kuliah dan organisasi, karena kita ikut berorganisasi, memang betul kata Faiz, kuliah adalah yang utama dan organisasi bisa kita jadikan yang pertama. Dalam arti dalam arti kita tuh harus bisa diajarkan untuk memanage waktu. Kemudian kepentingan yang penting itu juga harus diutamakan. Karena kita ke Jogja ini kan memang tujuan kita adalah menuntut ilmu yang disediakan oleh wadah di kampus-kampus, baik yang di dalam kampus maupun yang di luar. Untuk menambah pengetahuan ada disediakan wadah di luar, kenapa kita tidak untuk mengikuti gitu. Jadi nanti kalau pulang juga kita punya relasi lain selain di daerah gitu, bisa menambah feedback kita juga Pak, jaringan juga lebih luas. Betul. Dan perusahaan-perusahaan atau katakanlah instansi-instansi yang mau menerima pegawai baru, biasanya pengalaman seseorang itu akan nilai plus, menjadi nilai plus. Ada orang di listnya ini orangnya pinter, IP-nya bagus, tapi nggak ada pengalaman di organisasi. Apalagi kalau mau mendaftar di sebuah perusahaan atau instansi yang memerlukan kerjasama, yang memerlukan hubungan komunikasi antar satu dengan orang lain. Ini orang nggak pernah ikut organisasi, ini orang meskipun IP-nya tinggi, IP-nya 4,5, ada nggak? IP-nya tinggi sekali, tapi nggak punya pengalaman. Nanti aja. Ini ada orang namanya Faiz ini, IP-nya kok kecil banget ya? Ya standar lah ya, 3, tapi pengalamannya banyak. Organisasi ini, organisasi itu, sering tampil di sini, sering tampil di mana? Wah ini pasti public speakingnya pasti oke. Wah ini interaksi sosialnya pasti oke. Kayaknya nih cocok nih untuk jabatan. Nah kan gitu. Jadi itu pentingnya pengalaman organisasi. Apakah kurang lebih seperti itu yang suatu saat dibayangkan selain jaringan tadi ya? Ya mungkin juga seperti itu. Karena bagi saya kan kalau organisasi itu ya kebutuhan kita kalau sebagai mahasiswa, ya jadikanlah itu juga kebutuhan pokok sebagai mahasiswa. Kebutuhan pokok sebagai mahasiswa itu di luar sembako ya. Di luar sembako itu kebutuhan pokok sebagai mahasiswa kan. Ya di dalam organisasi pun juga kita nanti akan lebih banyak juga bercengkrama dengan buku, pesta dan cinta. Mungkin kan seperti itu. Tahun 70-an. Mungkin kan gitu. Itu tahun 70-an itu. Dan bagi ya kawan-kawan mahasiswa baru ini kan yang katanya ini akan menjadi sosialisasi internal kampusnya online, ya mungkin bisa cari tahu tentang organisasi-organisasi yang ada di kampus ataupun di luar kampus yang ada di Jogja, sehingga bisa mengembangkan minat bakatnya, potensinya mereka. Sehingga kalau tadi di Jogja ini tidak 3K, kos, kampus, kampung, tetapi ya juga kos, kampung, kampung, dan organisasi KKKO. KKO ya. KKO. Ya. Jadi organisasi sangat penting. Sangat penting.
Gitu ya, Nur? Iya, jadi apa ya? Mahasiswa yang berorganisasi yang tidak berorganisasi itu ya memang keduanya punya plus dan minus. Tapi di dalam berorganisasi ini untuk adik-adik, mungkin teman-teman yang belum terlibat masuk atau gabung ke organisasi, jangan takut karena dalam berorganisasi itu kita juga dilatih, juga diajarkan untuk bisa memanage waktu. Jadi nggak apa ya, tidak tepat jika mengatakan mahasiswa yang berorganisasi itu akan melalaikan perkuliahannya. Itu sangat salah besar. Karena di dalam berorganisasi itu kita diajarkan banyak hal. Salah satunya itu memanage waktu. Betul. Dalam berorganisasi juga diajarkan bagaimana memanage waktu. Artinya orang atau mahasiswa yang juga ikut berorganisasi tetapi waktunya kuliahnya nambah-nambah, itu adalah orang yang apa? Lanjutkan, Pak. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan tepat. Ada contohnya, saya. Sedikit cerita, tapi jangan ditiru. Nah. Ya mendengarkan aja deh. Nyimak. Jadi kebetulan dulu waktu saya kuliah, saya aktif sekali di organisasi, terutama organisasi kampus pers mahasiswa. Yaitu saking asiknya berorganisasi, saya jadi mapala. Mahasiswa paling lama. Dalam tanda kutip ya. Nah, seperti itu, tapi jangan dicontoh lah. Meskipun tetap lulus. Nah, kadang-kadang suatu saat ini sedikit cerita, dimintai pendapat oleh banyak orang tentang organisasi. Ya tentu saja referensi saya kan ketika saya mahasiswa dulu. Tapi tentu saja sekarang sudah banyak berubah. Sekarang keadaannya, tantangannya berbeda. Ya. Makanya saya tentu saja juga banyak belajar dari mahasiswa yang sekarang menghadapi tantangan yang berbeda itu. Ya. Dulu tantangannya kan banyak larangan ya. Sekarang apa yang larangan? Nggak ada larangan. Coba, nggak ada larangan sekarang kan? Mau berorganisasi kapanpun, mau katakanlah demo di luar sana sampai kapanpun, bebas. Dulu, tapi kita nggak usah bicara itu. Nah, kembali lagi ke berorganisasi sambil kuliah atau kuliah sambil berorganisasi, mana yang lebih tepat? Kuliah sambil berorganisasi. Jadi organisasi sebagai semacam apa ya? Tambahan, komplementer. Jadi bukan dibalik. Ya, dulu kawan-kawan saya, mungkin juga saya jangan-jangan mungkin pernah mengatakan kuliah jangan mengganggu organisasi. Mestinya organisasi jangan mengganggu kuliah. Ya. Yang lebih bagus adalah saling membantu, saling mendukung, saling komplementer. Kalau itu yang terjadi, saya kira Anda bisa selesai dalam waktu tepat waktu. Tepat waktu. Berapa tuh? 3,5 atau 4? 3,5. 3,8. 3 tahun 8 bulan. 3,5, tetapi tetap bisa menjalani organisasi, tidak ada yang terhambat. Ya. Syukur-syukur di organisasi pernah menjadi dalam tanda kutip ketua atau top leader lah ya, sehingga bekalnya cukup. Begitu lulus, wah, selain ijazah IPK yang ini, pengalaman yang cukup, dan sekarang ada itu ya, ada SKP, surat keterangan sertifikat keterangan itu, sertifikat keterangan tambahan pendamping ijazah. Zaman saya dulu nggak ada. Gitu. Itu sudah dipikirkan atau hanya bonus aja? Kalau bagi saya itu hanya bonus aja lah, karena ya kita jalani aja. Kalau kita berorganisasi ya terlibat aktif aja lah. Toh juga nanti sertifikat itu kalau kita aktif ya akan datang sendiri kok. Dalam artian kita mengikuti kan ya akan mendapatkan feedback berupa sertifikat kan gitu. Baik. Kok jadi ingat sertifikasi yang lain. Baik, 2 tahun
Jadi mahasiswa APMD berada di Jogja, apa yang Anda dapatkan dalam 2 tahun? Nur dulu. Nur dulu. Jangan bicara pacar ya. Enggak dong Pak. Jadi selama 2 tahun di Jogja, ini pengalaman pertama. Karena memang orang tua juga suku Jawa, jadi ada sedikit lah benih-benih Jawa itu. Di dalam darah Nur atau darah Jawa. Jadi yang pertama itu waktu saya tiba di Jogja itu kan sama teman-teman Kalimantan yang nggak ada sedikit pun ada garis Jawanya gitu. Jadi saat berkomunikasi sama warga asli Jogja itu kita bingung sekali Pak. Bingung gimana? Bingungnya kan saya juga bahasa Indonesia bisa. Enggak, mereka ngomongnya waktu itu ketemunya sama nenek atau apa yang sudah berumur gitu lah. Dia dialog dialognya pakai bahasa Jawa, kemudian itu di pasar, kita belanja di pasar. Nah itu dia dialog tawar menawar harga kalau nggak salah itu kita pakai bahasa Indonesia, kemudian si ibunya ini pakai bahasa Jawa, jadi nggak nyambung. Jadi ada yang ini kan, ada yang translate di sebelahnya itu, kemudian mbak-mbaknya masih muda, jadi dia ngerti, ditranslate lah sama mbak-mbaknya ini pakai bahasa Jawa, kemudian ditranslate lagi ke kita. Jadi itu pengalaman yang pertama kali sekali untuk di Jogja berkomunikasi. Sekarang sudah bisa? Kalau sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit sudah bisa. Ya. Jangan kalah sama Paijo. Banyak di sini Paijo. Papua iso ngomong Jawa. Saya kira siapa? Banyak di sini Paijo sini banyak. Jadi kayak Miska, tahu Miska? Itu kalau ketemu saya selalu ngomong bahasa Jawa. Paijo. Kalau itu bukan Paijo tuh. Maijo. Mace iso ngomong Jawa. Yang selama 2 tahun di APMD yang saya dapatkan, pertama saya mengenal orang-orang baru di dalam hidup saya. Karena bagaimanapun saya lahir dan besar di Jogja, ini hanya sebatas teman-teman yang ada di lingkup DIY atau hanya di Jawa aja. Tapi ketika saya sikam dulu, saya bertemu teman saya, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, NTB, dari Aceh, dari Riau, dari Kalimantan Barat, Utara. Dan bagi saya, ini teman-teman baru saya yang kita bagaimanapun perkenalan bertemu di kampus Indonesia Mini loh. Nah selain itu ya ilmu baru tadi Pak, karena saya backgroundnya dulu dari teknik permesinan, sekarang juga ilmu baru pemerintahan ini yang katanya Pak Toro kan ilmu pemerintahan ini juga ya ilmu politik, hukum dan administrasi. Jadi satu kerangka ilmu pemerintahan itu Pak 2 tahun ini. Kamu suatu saat bisa bikin teori baru, teknik pemerintahan. Iya, teknik pemerintahan. Bikin teknik pemerintahan, SMA-nya di teknik, kuliah di pemerintahan. Teknik pemerintahan. Jadi itu ya, apa namanya? Selama 2 tahun menemukan hal-hal yang baru, ternyata di kampus dekat rumah, nggak jauh dari Pengau ini ada Indonesia Mini. Ada Indonesia Mini, dan itu memang Indonesia Mini APMD memang diakui banyak pihak ya. Memang betul bahwa di sini Indonesia Mini. Sementara Nur tadi pengalaman selama 2 tahun, ada pengalaman yang lucu sekali Pak. Ya. Dan itu bisa membekas ya. Tapi kalau secara apa namanya keilmuan ya, secara keilmuan kira-kira 2 tahun ini sudah bisa melangkah lebih jauh untuk sebentar lagi KKN ya? Masih belum Pak. Belum ya. Praktikum dulu. Praktikum dulu. Lalu KKN, skripsi. Ya, tapi sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan dalam 1,5 tahun lagi kan, 2 tahun, 1,5 tahun lagi kan. 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi lah paling enggak. Apa tema skripsi atau tema judul, tema atau judul belum kebayang. Ya kalau tema atau judul itu
masih abstrak, abstrak, ya. Karena bagaimanapun kemarin prodi ilmu pemerintahan juga kan sedang membongkar ilmu pemerintahan kan, ya. dengan 5G-nya itu kan, ya. mazhab Imona. Habis membongkar memasang. Nah di situ kan Beda jadinya rumah. saya pribadi mempunyai tantangan di dalam diri saya. Berarti ini skripsi saya nanti, kemudian kuliah saya ke depan ini paling tidak jangan keluar dari 5 bingkai itu. 5 bingkai itu. Dan saya juga harus mendalami lagi 5 bingkai itu. Nah sempat cerita itu malah pada dalam mata kuliah kebijakan publik yang diambil oleh Bu Rini, ini kan Pak Toro itu sudah stop apa skripsinya tentang kebijakan publik. Ya. Nanti malah jadi apa ilmu apa gitu kan, Administrasi. ilmu administrasi kan gitu. Nah di situ yang menjadi tantangan saya ke depan, bagaimanapun saya juga harus mendalami itu yang sama prodi IP gitu, Pak. Masih cukup waktu saya kira, dan tantangan selain banyak diskusi dengan dosen-dosen juga geluti buku-buku ya. Banyak sekali buku yang ada di perpustakaan atau di mana-mana bisa kita. Jadi berapa? 1,5 tahun lagi? Iya. Nur, apa yang dipersiapkan? Kalau untuk sampai ke judul skripsi itu juga masih abu-abu banget. Abu-abu ya. Belum ada titik terangnya sih, Pak. Cuman kalau untuk sekarang juga masih pertama kita persiapan untuk praktikum juga. Nanti kan dari praktikum di situ kita kan dipasangkan di skillnya masing-masing. Nah, kalau untuk di situ nanti kan dari praktikum ini rencananya mau langsung untuk apa ya? Masuk ke bagian skripsi gitu. Nah, sekarang passionnya sudah tampak belum? Nanti kan mau sebentar lagi praktikum. Nanti dalam praktikum itu kan nanti akan ditempatkan sesuai passion. Nah, Anda sudah ketemu passion belum? Kalau saya sendiri sih merasa karena memang diri sendiri kan itu di mana? Aduh, rahasia nih sebenarnya. Kalau saya mau ambil di bagian 1 itu, Pak, kan bagian kenegaraan, ada pemerintahan daerah itu nanti. Pemerintahan daerah, ya. Dan saya kira ke depan memang itu yang akan menjadi dalam tanda kutip rame ya, karena kan isu sekarang kan desentralisasi itu kan. Iya. Jadi penguatan pemerintahan lokal. Ya. Nah, saya kira udah tepat Anda belajar situ lebih di situ lebih mempeng apa ya, lebih rajin lebih rajin. Suatu saat dengan berbekal Anda kuliah di APMD plus organisasi. Anda pulang ke daerah juga terus belajar, bekerja, berorganisasi. Siapa tahu suatu saat 10 tahun, 15 tahun saya mendengar seorang bupati namanya Nur Samsiah. Amin. 20 atau 20 tahun ya, jangan terlalu lama-lama lah. Itu bisa terjadi, dan kita tentu pernah mendengar ya, ada alumni kita Bupati Tapanuli Utara, Dogiai, satu lagi yang di Sumatera tuh Pagaralam Selatan. Saya lupa di Pagaralam atau di mana. Itu adalah alumni kita. Pernah juga wakil gubernur di NTT. Jadi bukan hal yang bukan hal yang mustahil ya. Apalagi kegemaran Anda beraktivitas, bisa jadi Anda nanti tertarik salah satu partai politik, atau kalau bupati dan gubernur itu kan bisa independen, tapi independen meskipun terbuka tapi sulit ya. Terbuka tapi sulit. Dari 500 bupati dan wali kota itu yang independen bisa dihitung dengan jari ya. Semuanya nyaris dari partai politik ya. Saya kira kita semua sudah tahu tuh ya. Dan pilihan terbuka ya. Kata Pak Toro, jangan anti partai politik, jangan anti politik.
Nah, salah satunya adalah masuk partai politik. Masuk partai politik itu tidak ada dosanya. Tidak ada dosa. Yang dosa itu korupsi. Ya kan? Yes. Nah, sama dengan yang sering dibicarakan oleh Pak Nono. Ini yang sekarang saya sedang meneliti tentang dana desa, ya, tentang orang yang sering menuduh ya, kepala desa korupsi. Ya kalau korupsi ditahan aja atau diproses, tapi tidak boleh menjat bahwa dana desa itu gagal dan seterusnya. Nah itu yang baik. Sudah berapa lama? Saya kira sudah cukup lama. Tapi ingin saya tambah satu pertanyaan lagi. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa teman-teman APMD maupun mahasiswa di luar sana atau calon mahasiswa supaya bisa menjalani sebagai mahasiswa tidak terhalang, tetapi juga berorganisasi di kampus dan di luar kampus. Siapa dulu? Nur dulu. Saya dulu. Oke, untuk teman-teman maba atau calon mahasiswa baru dan teman-teman mahasiswa, jangan takut untuk bergabung dalam suatu organisasi, karena dalam suatu organisasi itu kita bisa dididik dan diajarkan dalam memanage waktu, kemudian diajarkan untuk membangun daya kritis kita, kemudian kita juga bisa mendapatkan jejaring teman di berbagai macam daerah atau kampus-kampus lain, sehingga tidak ada kata rugi sedikit pun untuk kita yang bergabung dalam organisasi. Jangan takut mendapatkan IPK yang jelek atau apa, karena itu tidak akan mengganggu, karena kita sudah diajarkan untuk memanage waktu. Jadi mari teman-teman calon mahasiswa baru untuk bergabung di organisasi. Jangan Pak. Ya, kalau pesan dari saya untuk mahasiswa, calon mahasiswa, sing tekun golek teken mesti tekan. Yang tekun mencari pegangan atau ilmu pasti sampai tujuan yang dicita-citakan. Artinya apa? Ketika jadi mahasiswa, carilah ilmu sebanyak-banyaknya yang tidak hanya di kampus tapi ada di organisasi, yang itu bisa membantu menjadi jalan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Itu aja. Saya senang sekali mendapat tamu yang istimewa ini. Dua mahasiswa masih angkatan 2018, tetapi bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Anda membuat tekun. slogan. Saya mau sing, meskipun saya orang Jawa tapi saya mau baca ya. Sing tekun golek teken mesti tekan. Wah, keren ini. Artinya. Siapa yang tekun membuat mencari pegangan, mencari ilmu pasti sampai. Wah, dalam sekali. Dengan dengan tekan dan tekan kita akhiri APMD Podcast yang sangat menginspirasi buat saya terutama, dan semoga buat kita semua dan buat Anda yang menonton. Sampai di sini, terima kasih buat Faiz dan Nur. Sampai jumpa APMD Podcast.